Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh, qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid, la tablughu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam, hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian penghormatan kami kepada seluruh guru-guru, tengku-tengku, abu-abu dan seluruh para jamaah yang berhadir di Masjid Baitur Rahman Lok Semawe. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali di bulan Safar ini, ya, masuk bulan baru sebelum masuk Rabiul Awal. Kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang kitab Al-Isyarah ila Madzhab Ahlil Haqq, pembahasan tentang masalah akidah yang dituliskan oleh imam besar, ya, seorang imam yang terkenal dalam mazhab Imam Syafi'i, Abu Ishaq Al-Shirazi, yang beliau meninggal pada tahun 476 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Nah, kita sambil meniatkan i'tikaf di masjid, kemudian kita niatkan menunggu solat, dan selanjutnya sama-sama kita meniatkan untuk menuntut ilmu. Kita melanjutkan pembahasan malam ini, insyaAllah mudah-mudahan selesai pembahasan tentang masalah al-ilahiyat atau masalah ketuhanan. Kita berbicara tentang masalah yang Imam Abu Ishaq Al-Shirazi menuliskan, permasalahan akidah dari sisi ilmu akidah yang banyak diperbincangkan oleh orang masa hidup beliau pada abad kelima atau akhir abad, ya, abad kelima, akhir abad kelima. Jadi dalam kitab ini beliau tuliskan apakah semua masalah akidah? Enggak, bukan semua masalah akidah, tapi isyarat terhadap akidah yang benar menurut Ahlul Haq dalam masalah-masalah tertentu yang diperbincangkan masa beliau. Jadi apakah bicara dari masalah Allah sampai hari kiamat semuanya? Enggak. Yang beliau bicarakan dalam kitab ini hanya masalah yang diperbincangkan, yang diperdebatkan, yang mungkin disalahpahamikan, ya, oleh sebahagian orang yang hidup pada masa beliau. Hanya itu saja yang beliau bahas. Yang beliau ingin menjelaskan mazhab Ahlul Haq dalam masalah ini apa yang diperbincangkan. Nah, jadi yang telah kita bahas, topik-topik yang sudah kita bahas itu adalah topik-topik yang ternyata itu juga adalah topik yang santer dan banyak dibahas pada zaman masa beliau hidup. Nah, jadi kesimpulan akhir yang akan kita dapatkan dalam pembahasan malam ini itu menutup masalah perbincangan tentang ketuhanan, sifat Allah, ya, dan apa saja ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah dan bagaimana pendapat mazhab Ahlul Haq dalam hal ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fi daraini. Wal wajibu min dzalika an nanfi anhu ma yuaddi ila hudusir rabbi azza wa jalla thumma la nutalib bima ada dzalik kama anna na'taqid anna Allah syai'un mawjudun mawsufun bi sifatihi. Jadi beliau sampaikan wal wajib min dzalik, setelah beliau berbicara
tentang masalah ayat-ayat yang diperbincangkan, innallaha 'alal arsy istawa, ya, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, maaf ya, ayat-ayat istiwa Allah yang diperbincangkan pada masa beliau, beliau sampaikan kalau ada orang yang membincangkan tentang masalah makna ayat-ayat yang seperti ini, kata beliau, wal wajib min dzalik, yang wajib untuk kita yakini dari belakang semua itu atau dari semua ayat-ayat yang seperti itu, an nanfi anhu ma yuaddi ila hudusi rabbi azza wa jalla, kita menafikan segala bentuk pemahaman yang bersifat baharu atau pemahaman yang ada penyerupaan Tuhan dengan makhluknya yang baharu, wala nutalib thumma la nutalib bima ada dzalik, dan kita tidak dituntut lebih daripada itu, kata beliau. Jadi apa saja ayat-ayat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang diperbincangkan, wajib bagi kita dalam memahami ayat-ayat itu, kata beliau, kita nafikan semua pemahaman yang ada makna hudus, makna baharu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat baharu itu hanya ada pada makhluk. Segala bentuk sifat penyerupaan antara yang wajib, yaitu Allah yang maha wajibul wujud, dengan makhluk yang hadis, maka itu harus dinafikan dari segala bentuk pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata beliau, kita meyakini sebagai ahlul haq bahwa Allah adalah maujud, ada dan bersifat dengan sifatnya yang sempurna. Thumma nanfi anhu, ya, thumma nanfi anhu ma yuaddi ila huduthihi min sifatil ajsami wal jawanib wal a'rad, thumma la nutalib bima ada dzalik. Nah, kemudian kesimpulan beliau sampaikan, setelah kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, maka kita juga menafikan segala bentuk pemahaman sifat yang menunjukkan pada kesamaan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dari sifat seperti sifat ajsam, itu sifat jismon, sifat kebendaan, ataupun sifat al-jawanib. Al-jawanib itu adalah sifat yang ada kiri kanan atau ada sisinya. Pada Tuhan tidak ada sisi yang bisa dianggap depan belakang, kiri dan kanan. Segala bentuk itu kita nafikan daripada sifat Allah. Wal a'rad, dan sifat-sifat yang berlaku kepada benda. A'rad, ada berat, ada panjang, ada pendek, ada ringan, ya, besar, sifatnya besar-besar dalam artian ada kecilnya, besar-kecil, ya, itu tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat jismiyah a'rad yang seperti itu kita nafikan, dan kita meyakini Allah memiliki sifat yang sempurna. Udah, itu yang sempurna pada Allah, itu kewajiban iman kita. Udah, itu yang diminta kepada setiap kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Bukan dituntut pada kita untuk ayo bahas masalah ayat-ayat yang mutasyabihat itu, lalu kemudian kita pahami makna ayat tersebut dengan apa yang padahal ayat tersebut ada perbincangan para ulama. Kita tidak sampai ke situ semua dituntut. Yang dituntut kepada itu adalah ibaratkan para dokter yang mereka harus paham bagaimana membelah perut. Para dokter aja itu, nggak semua kita. Kenapa? Karena ada orang yang harus dioperasi perutnya nanti, tapi nggak semua orang. Nah, begitu. Jadi begitu juga ayat-ayat yang seperti itu. Hanya orang-orang tertentu yang rusak pemahamannya, itu saja yang perlu kita bahas. Yang membahasnya siapa? Orang yang pakar di bidangnya. Nah, begitulah. Sedangkan kita dituntut apa? Jaga perut kita, jaga makanan kita, ya, jaga kesehatan kita. Udah, itu aja yang dituntut sama kita. Nggak dituntut untuk harus bagaimana ini kalau perut dibelah. Kita harus belajar kalau kita nanti sakit perut bisa kita belah sendiri perut kita. Enggak, itu enggak disuruh begitu. Nah, begitulah bedanya pemahaman ilmu dengan pemahaman iman yang harus kita imani. Kita cukup mengimani bahwa ya, Allah memiliki sifat yang maha sempurna, yang sifatnya tidak sama dengan segala makhluk. Dan kalau ada ayat-ayat yang dipermasalahkan dalam pemahamannya, kita nafikan saja segala bentuk pemahaman yang sama antara Tuhan dengan makhluk. Udah, itulah yang dituntut sama kita. Nah, ini
kata Imam Abu Ishaq Al-Shirazi. Fa in qila nahnu najhal hadhil ayah wa ma ashbaha min al-ayat kaliyadaini wal wajhu wa min al-akhbar marwiyah anin nabi sallallahu alaihi wasallam min an-nuzul was surah wal qadam wa nahmiluha ala adh-dhahir wa la nata'awwaluha. Terus kalau ada yang nanya begini, kata Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, ini beliau memang mengambil perkataan-perkataan orang masa beliau, kemudian beliau jelaskan dan beliau jawab. Kalau ada yang bilang, kata beliau, kami tidak tahu makna ayat-ayat seperti yang ada makna yadain, ada al-wajhu, ya. Kan ada wa yabqa wajhu rabbika, itu al-wajhu itu apa? Kami tidak tahu. Kalau ada yang nanya begitu, kata beliau. Al-yad, ya. Was-sama banainaha bi aidin, ya. Itu yad itu seperti apa? Apa maknanya? Kalau ada yang menanyakan tentang itu dan mengatakan kami tidak tahu makna ayat yang ada kata-kata itu. Begitu juga ada hadis Nabi yang Nabi mengatakan nuzul, Allah turun di sepertiga malam misalkan, nuzul. Kemudian juga surah, bahwa Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Bentuk itu bentuk apa? Surah itu. Apa maknanya? Kami tidak tahu. Lalu mereka mengatakan bahwa wa nahmiluha 'ala zahir, dan kami memahami ayat itu secara zahir, ya. Kami memahami dia secara zahir dan kami tidak mentakwilkannya. Tuh, kalau ada orang yang ngomong seperti itu, ini dikutip oleh Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, berarti pada masa beliau ada yang ngomong seperti itu. Ada ayat-ayat yang tentang yadun, tentang wajhun, kemudian hadis tentang nuzul, hadis tentang surah, hadis tentang qadam. Kami memaknakannya dengan makna zahir. Zahir ayat itu, zahir dari kata-kata itu apa dalam bahasa Arab, udah kami maknakan itu. Kami tidak mentakwilkannya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina." Kami tidak mentakwilkan sesuai dengan surat dalam surat Ali Imran tersebut. Nah, ada nggak yang ngomong seperti itu? Ini zaman dulu nih yang ngomong seperti ini. Apakah sekarang masih ada? Wallahu alam, ya. Ini kita bicara zaman dulu nih, ya. Fanu'min biha wa nata'awwaluha. Lalu mereka mengatakan kami beriman secara zahir maknanya dan kami tidak mentakwilkan. Yuqalu lahum, kata Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, maka dijawab untuk mereka yang berkata demikian begini, kata Imam Abu Ishaq Al-Shirazi. Jawabannya beliau sediakan. Orang ngomong seperti itu ada zaman dulu. Lalu beliau jawab, hadhil ayah dalilun alal qawli bit ta'wil. Ayat yang mengatakan bahwa warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang rasikh ilmunya, yang mendalam ilmunya, yaquluna amanna bihi, ya. Mereka, ya, mengatakan bahwa beriman dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan tidak ada yang mengetahui itu kecuali hanyalah Allah. Kata beliau, ayat dalam surah Ali Imran tersebut itu dalil atas bolehnya takwil, kata beliau. La ala nafi takwil, bukan untuk menafikan takwil ayat tersebut. Wad dalil alaihi, dalilnya apa, kata beliau? Kok ayat itu menunjukkan pada boleh takwil? Nah, ini kan makanya kita ke dalam mengambil sebuah ayat untuk menjadikan sebuah bukti pendapat kita, hargai enggak orang lain, ulama lain ada berpendapat enggak sama dengan kita enggak? Ini yang berbeda pendapat ulama loh. Ada yang pakai ayat ini untuk menafikan takwil, tapi kata Abu Ishaq Al-Shirazi, ini ayat menunjukkan pada takwil, bukan menafikan takwil, kata beliau. Tuh kan, ini yang ngomong enggak sembarangan orang, ulama loh. Lalu kalau saya mengatakan bahwa takwil itu enggak boleh, takwil itu haram semuanya, ada enggak ulama lain yang mengatakan boleh? Ada enggak? Ada, ulama loh. Jangan main-main. Ya, makanya jangan sembarangan mengklaim atau sembarangan kita membid'ahkan atau sembarangan kita menganggap orang sesat.
Yang ngomong ini ulama. Yang ikut ulama itu rame. Nah, jadi hati-hati kita mengklaim sepihak, ya, hati-hati. Wal iman wad dalil alaihi, dalilnya apa? Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang-orang yang rasih ilmunya, mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman dengannya. Wal iman huwa tasdiq, wa tasdiq bi syai' la yasih ma'al jah. Selama orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman kepadanya, kata Imam Abu Ishaq, maka iman itu artinya membenarkan. Dan seseorang tidak bisa membenarkan kalau dia tidak mengetahui. Nah, jadi harus tahu, kata beliau, ya. Fadalla ala anna ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi ay ya'lamunahu wa yaquluna amanna faya'lamunahu. Jadi orang yang beriman mesti orang mengetahui maknanya. Nah, jadi orang yang beriman mesti mengetahui apa yang dia imani. Nah, kemudian wa idza kanat al-ayat wal akhbar allati yaqtadi al-amal biha tuta'awwal wa la tuhmal 'ala adh-dhahir ka qouli 'azza wa jalla wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha. Beliau jawab lagi, bagi yang mengatakan bahwa ayat itu, ayat Al-Quran nggak boleh ditakwil, tunggu dulu, kata beliau. Itu ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang harus kita amalkan, itu harus ditakwil kadang. Kalau nggak bisa kita amalkan. Mana ayatnya? Contoh, beliau mengambil contoh di sini ayat surah Ar-Ra'd ayat 23. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu, maka balasan baginya jahannamu khalidan fiha, jahannam kekal di dalamnya. Ini ayat dalam surat Ar-Ra'd. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, berencana lagi, membunuh orang mukmin sengaja, berencana lagi, ditembak di rumahnya, di kamarnya lagi. Kebetulan yang ditembak di kamarnya bukan orang mukmin mungkin. Berarti udahlah, berarti bukan orang mukmin tuh, ya. Ini ditembak, orang mukmin dibunuh dengan sengaja, berencana. Kata Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd apa? Fajaza'u jahannam, maka balasannya jahannam, kekal di dalamnya. Fadhahirul ayah yaqtadi anna ahlul kabair yukhalladuna finnar. Maka zahir ayat ini kalau langsung dipahami demikian adalah berarti orang yang membunuh orang lain kan kabair, itu dosa besar kan? Betul enggak? Membunuh orang lain dosa besar. Apakah dosa besar menjadikan orang kekal dalam neraka? Ini ayat ini mau menunjukkan apa? Berarti orang yang membunuh dengan sengaja, muta'ammidan, seorang mukmin, dia kekal dalam neraka. Berarti kalau begitu, kalau membunuh orang lain masuk dosa besar, berarti betul apa kata orang Qadariyah, bahwa orang-orang mukmin yang berdosa besar itu akan kekal dalam neraka sama seperti orang kafir. Itu orang Qadariyah, bukan Ahlus Sunnah begitu. Ahlus Sunnah, orang mukmin walaupun dia berdosa besar, tapi dia tidak kekal dalam neraka. Ayat ini, siapa yang membunuh orang mukmin dengan, itu orang mukmin bunuh orang mukmin dengan sengaja, ya, dia akan masuk ke dalam neraka khalidan fiha. Ini kalau dipahami secara zahir, berarti orang Qadariyah betul tuh. Ini buktinya khalidan fiha. Nah, na'udzubillah, ya. Wa yuaddi ila dzalika qawli bi madhhab al-qadariyah fala budda min ta'wil hadhil ayah fayakunul murad. Maka ayat ini harus ditakwil, kata Imam Abu Ishaq Al-Shirazi. Takwilnya seperti apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan liqatlihi mustahillan lidamihi wa kadzalika fi qawlihi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi takwilnya apa? Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dan menganggap halal membunuh orang mukmin, baru dia akan kekal di dalamnya. Dia menganggap halal darah orang mukmin dan halal membunuh. Menghalalkan yang haram bisa jadi kafir itu.
Mengharamkan yang halal bisa jadi kafir juga. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu bisa menjadi kufur seseorang. Yang wajib dianggap tidak wajib, bisa jadi kufur. Nah, kalau jadi kufur baru dia masuk dalam neraka khalidan fiha. Maka takwil ayat ini apa? Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dan menganggap halal membunuh orang mukmin, nah, baru dia kekal di dalam neraka. Ini takwil nih, berarti keluar daripada makna zahir ayat. Nah, makna zahir ayat. Makna zahir apa, Ustaz? Makna zahir adalah dalam usul fikih, dalam kitab Warakat misalkan kita lihat dari Imam Al-Juwaini, makna zahir itu apa? Adalah lafdzul bayyinul munkashiful ma'nahu, yaitu sebuah lafaz dalam Al-Quran, dalam hadis yang bayyin sekali, yang jelas dan nampak maknanya, tetapi dia ada kemungkinan makna lain yang tersembunyi. Nah, kalau kita mengartikan misalkan itu singa, kata singa, makna asli yang tertangkap sama kita apa? Yang garang, itu binatang punya ekor, kemudian punya taring, kemudian itu makna, itu zahir. Tapi di belakang makna zahir ada makna tersembunyi. Singa itu kadang juga dipakai untuk orang, tapi orang yang apa? Gagah, berani, tungam, kloprip, nyentinga. Hanai teroi, ya, nyentinga, cubuh buhulkan li, kenyamanan, nyentinga ya. Dia dah pakai singa untuk urang. Dia bahan. Nah, dah pakai lagi tanya. Nah, maka ini makna tersembunyi. Nah, maka makna itu ada. Kalau dipakai makna tersembunyi ini, itu namanya muawwal, berarti kata itu ditakwilkan. Maka dalam ayat tadi yang tersembunyi apa? Dia menghalalkan pembunuhan orang mukmin. Makanya dia kekal dalam neraka. Nah, contoh lain kata Abu Ishaq Al-Shirazi, bainal islami wa bainal kufri, itu adalah hadis Nabi SAW. Bainal islami wa bainal kufri tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Pernah dengar hadis ini? Jadi perbedaan antara seorang mukmin dengan orang kafir itu apa? Adalah meninggalkan salat, kata Nabi. Faman tarakaha faqad kafara, barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafara. Kiban man narame urang kafir. Kalau dipahami, ini ayat hadisnya sudah jelas sekali ini. Itu makna zahir ya. Seperti kita katakan singa tadi, udah jelas singa itu. Apa itu singa? Nah, ini juga begitu. Nah, yuta'awwal ala madhab aktsar a'immah. Ya, maka kata Abu Ishaq Al-Shirazi, beliau ini mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana juga Imam Syafi'i memaknakan hadis ini apa? La yuhmal ala zahir. Hadis ini enggak bisa dipahami langsung secara zahir begitu, kata beliau. Fal ayat wal akhbar ala allati zahiruha tashbih la yuqtadal amal biha. Nah, jadi itu tidak bisa dipahami secara zahir, kata beliau, tapi adalah yuta'awwal, ditakwilkan hadis itu menurut kebanyakan pendapat para ulama, kata beliau. Jadi faman taraka faqad kafar, artinya apa? Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan menganggap tidak wajib sholat itu nyanban, dia akan menjadi kufur di sini. Nah, itu dia. Tapi hana wajib, menganggap tidak wajib sholat, ada dalam hadis itu disebutkan ya, hana, begitulah maknanya. Jadi kita perlu kepada para ulama, kita ikuti mereka bagaimana para ulama ini memaknakan ayat dan hadis supaya kita paham. Kalau seandainya dipahami secara zahir ayat-ayat seperti ini, hadis seperti ini, yang kok berat kabeh gini yo. Kahana aja alih baru meninggal di apa kana apa itu ya hana tu moyang ke kafe kanya kagura. Ya? Apakah bisa jadi kafir langsung? Kan enggak. Ya, maknanya apa? Barang siapa yang dia tidak meyakini wajibnya sholat,
Dia tinggalkan solat, tidak diyakini wajib solat. Nah, baru dia itu akan faqad kafara sebagaimana hadis ini, dan itu dipahami kata Imam Abu Isa Al-Syirazi kebanyakan daripada para ulama. Fal ayat wal akhbar allati zahir wa tashbih la yaqtadil amal biha bal yuqtadal amal yuqtada al ilmu aula wa ahra li an tuta'awwal. Maka kata beliau, kalau ayat-ayat dan hadis-hadis yang dipakai untuk diamalkan itu kadang juga perlu ditakwil, maka ayat dan hadis yang tidak diamalkan tapi untuk cukup diketahui juga itu lebih pantas untuk ditakwilkan, kata beliau. Ayat berbicara tentang masalah sifat Allah, kan untuk kita ketahui, nggak langsung kita amalkan. Kalau ayat tadi kan untuk diamalkan. Barang siapa yang membunuh orang mukmin, itu kan ayat amalan sifatnya. Itu bisa menjelaskan tentang praktek seseorang. Nah, itu saja ada ditakwilkan, maka bagaimana kita mengatakan bahwa itu ayat-ayat tidak boleh ditakwilkan kalau seandainya itu menunjukkan kepada pemahaman yang sebenarnya. Wa gharduhum min nafi ta'wil baqa'u ala tashbih. Fa in lam yaqulu bit ta'wil wa nafu tashbih lam yutalabu bi ghairihi wa lam yajib alaihim akthar min dzalik. Nah, maka orang-orang yang ini bagus didengar baik-baik pendapat Abu Ishaq Al-Syirazi. Kata beliau, maka orang-orang yang menafikan ta'wil, kalau seandainya menafikan ta'wil tetapi dia tetap memahami persamaan antara Allah dengan makhluknya, maka inilah yang dinafikan atau yang dijawab oleh ulama ahlu sunnah. Ini yang orang-orang seperti ini dijawab, artinya diberi penjelasan. Wa nafau fa in lam yaqulu bi ta'wil wa nafau tashbih lam yutalabu bi ghairihi wa lam yajib alaihim akthar min dzalik. Adapun orang yang mengatakan kami tidak menakwilkan dan kami juga menafikan penyerupaan Allah dengan yang lain, maka itulah yang wajib kita yakini bersama. Nah, ini dia. Ini bagus pendapat Imam Abu Isa Al-Syirazi untuk dipahami. Beliau mengatakan banyak orang yang mengatakan enggak boleh takwil, tapi kamu ada meyakini enggak persamaan Allah dengan makhluk? Dia diam, enggak menjawab. Kata Imam Abu Isa, yang seperti inilah perlu diberikan penjelasan. Kenapa kita harus takwil? Satu. Adapun yang nomor dua, orang yang dia tidak memahami dengan takwil dan juga menafikan persamaan Allah dengan makhluk. Kalau begini pendapatnya, kalau begini sikap dia, kata Imam Abu Ishaq Al-Syirazi, memang yang dituntut sama kita seperti itu. Udah berarti hana dawadawi tanya dua. Ya, bang. Ilun hana takwil, bang. Hana takwil boje. Man nanda yakini persamaan Allah dengan makhluk. Hana, kabereh berarti. Nya hana budawa sama ada yang mandumnya. Ahlus sunnah wal jamaah seperti itu. Ini penting kesimpulan Abu Ishaq Al-Syirazi. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa takwil itu adalah salah satu instrumen cara dipakai oleh ulama kita untuk mengobati penyakit. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Majalis beliau sampaikan bahwa sesungguhnya takwil itu adalah ibaratkan seperti obat. Kalau ada orang banyak meyakini persamaan Allah dengan makhluk dalam penjelasan kata-katanya, dalam ayat-ayat yang dia pakai, dipahami dan dijelaskan kepada orang ada persamaan Allah dengan makhluk, maka konsep takwil dipakai untuk orang ini untuk ngobatin penyakit dia. Tapi kalau orang sudah paham Allah nggak sama dengan makhluk dalam memahami ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi, ya udah nggak dipakai takwil. Jadi takwil itu obat. Jadi makanya ada sebahagian orang mengatakan bahwa itu orang Asy'ariyah, itu orang ahlu sunnah katanya, itu mentakwilkan semua ayat. Tunggu dulu, itu adalah obat. Kalau nggak ada penyakit nggak dipakai itu. Justru kalau nggak ada penyakit nggak dipakai, tapi minum obat gimana? Penyakitan tapi je obat gimana? Kehana manfaat relah dulu. Kan cuma hana manfaat. Mudah sakit gitu ya.
Makanya ingat apa disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu taala dalam kitab Jauharatut Tauhid beliau, kata beliau apa? Kullu nassin awhama tashbiha awilhu aw fawidhu warum tanziha. Semua nas-nas dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi, ya, yang ada penyerupaan tashbih, maka itu takwilkan atau tafwidkan atau serahkan maknanya kepada Allah. Warum tanziha, dan yakini tanzih, tidak ada penyerupaan Allah dengan makhluknya. Udah, itu dia. Jadi ini salah satu metode, bukan metode satu-satunya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu orang Asy'ariyah, orang Maturidiyah, orang Ahlussunnah, mereka orang-orang muawwilin yang mentakwilkan semuanya. Tunggu dulu. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau menghakimi orang, hukumlah secara adil. Lihat secara gamblang. Betul enggak semua seperti itu, atau itu dipakai sebagai obat? Ya. Eganyan ke minuman ke lepas jabu sampai gejek bodrek. Betul mana? Gara-gara lungkala yang orang pakai oleh gejek bodrek. Betul. Hanya hukum menang. Ganyan gara-gara pakai oleh gejek bodrek. Menyahana, hana gejek. Tapi ni apa gah bawa iganyan asal lebu tapi bodrek gejek. Hanjut. Karena pakai gejek bodrek ganyan. Nyaman sih. Ada orang mengatakan bahwa yang orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang muawwilin itu orang mentakwilkan ayat Allah. Oh, itu instrumen dipakai kalau ada orang-orang yang salah memahami. Baru pakai cara itu. Ada penyakit timbul baru dipakai. Kalau enggak dipakai. Itu disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Majalis beliau. Nah, jadi mari kita memahami secara adil, ya, secara bijak, ya. Dalam apalagi ini masalah keilmuan, ya. Ini masalah keilmuan akidah ini. Jadi ada apa namanya bincang-bincang begitu. Wa kadzalika qaulu azza wa jalla wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Begitu juga ayat dalam surat Shad 75 ketika Allah mengatakan kepada iblis, apa yang menjadikan engkau tidak bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan biyadai. Nah, jadi yadun itu apa? Ada yang mengatakan bahwa ahmilu ala zahir wala adri hal huwa jarihatan au ghairu jarihatain. Kalau dia mengatakan bahwa yadai itu adalah makna zahir, maka makna zahir daripada yad itu adalah secara zahir maknanya yadun, ya, sesuatu organ tubuh. Nah, maka dia lalu mengatakan bahwa pokoknya saya memaknakan secara zahir, dan dia kemudian tidak menafikan tashbih. Inilah yang berbahaya. Kamu menafikan tashbih enggak? Dia diam. Nah, inilah dia. Kalau engkau pahami secara zahir, ayat itu akan ada penyerupaan Allah dengan makhluk. Ini saja yang dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi kalau engkau menafikan tashbih, ya udah, ya, maka tidak akan terjadi, tidak akan dipermasalahkannya. Wa hadza jahlun minhum bir rabbil azza wa jalla wa dzalika yuaddi ila kufri li'anna man jahala sifatun min sifatin ma'lumah lam ya'rif al ma'lum ala ma huwa bihi wa qawlu la adri syaqqa fillahi azza wa jalla. Nah, jadi begitu juga kalau kita sudah mengetahui Allah dengan sifat-sifat yang jelas dan sempurna, maka yakinilah jangan ada syak sama sekali di dalam hati kita, sehingga syak itu akan membawa kita kepada kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yuqalu lahum qad ikhtalafa an-nasu fi dzalika faminhum man qala al-yad hahuna yadul qudrah wal murad bit tasniyah al-wahid ka qauli sya'ir khalilai wa sahibai. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, jadi yadun di dalam ayat-ayat Allah itu apa artinya? Maka dijawab kata Imam Abu Ishaq Al-Syairazi, ikhtalafa an-nasu fi dzalik. Ada beda pendapat ulama dalam hal ini, kata beliau, ya.
Sebahagian daripada mereka mengatakan adalah huna yadul qudrah, yad qudrah bermakna adalah kuasa Allah. Ini beliau jelas mengatakan, ini beda pendapat para ulama, enggak satu pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan yang pertama adalah qudrah. Wa dalil alai anna jami'al mawjudat makhluqat bi qudratihi, bahwa semua makhluk dalilnya adalah diciptakan Allah dengan kudrahnya. Wa khassa Adam, maka dijadikan Adam adalah yang disebutkan oleh Allah diciptakan dengan biyadai, itu menunjukkan kepada kemuliaan, tasyrifan wa takhsisan, ya, itu kemuliaan bagi Adam. Itu pendapat yang pertama. Wa minhum man qala al-yad hauna sifatun zaidah 'alal qudrah khassa biha Adam wa khalaqahu biha. Pendapat yang kedua, yadun itu bermakna adalah sifat setelah sifat kudrah, itu adalah sifat Allah. Kemudian waqila law anna al-murad bil yad hauna sifat zaida 'alal qudrah la adda ila an yakuna lirabbi sifatun katsirah la na'lamuha. Jadi ada yang berpendapat pertama adalah kudrah, ada yang mengatakan yadun itu bermakna adalah sifat yang bersamaan dengan sifat kudrah atau zaidah 'ala sifat kudrah. Kata Imam Abu Ishaq apa? Wal wajib min dzalika ma dzakartuhu wa hiya nafi tashbih wal i'tiqad bi anna hadhihi al-yad laysat bijariha wa la talmas wa kadzalika jami' akhbar allati zahiruha yaqtadi tashbih. Nah, ini penting sekali pendapat Imam Abu Ishaq Al-Shirazi. Jadi yadun itu apa artinya? Kalau mau dicari arti, itu berbeda pendapat para ulama macam-macam. Tapi yang wajib, kata beliau, nah ini dia, yang wajib itu apa? Adalah kita nafikan persamaan Allah dengan makhluknya, dan kita i'tikad bahwa yadun itu adalah bukanlah organ tubuh, bukan berupa bentuk sesuatu, dia tidak untuk menyentuh, dan begitulah dengan kabar-kabar atau ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain semisal dengannya. Udah itu aja. Jadi jangan diperpanjang lagi permasalahan zaman dulu. Ya. Yang penting apa? Kita meyakini, kita menafikan tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya, dan kita kemudian meyakini bahwa yadun ataupun wajhun itu bukan organ, bukan bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Udah titik itu. Jadi begitulah Imam Abu Ishaq menyebutkan bahwa inilah isyarat kepada makna dan keyakinan ahlul haq dalam permasalahan yang diperbincangkan pada zaman dulu, abad kelima. Maka mudah-mudahan enggak ada lagi perbincangan yang panjang seperti ini di abad ini lagi. Ya, kita pikirkan yang lain. Banyak orang yang belum sholat, banyak orang kafir yang belum beriman, ada orang-orang Cina di sekeliling kita belum tahu Islam ini gimana caranya. Inilah yang kita bincangkan bersama insyaAllah. Jadi topik uke kenan nyo giban cara orang Cina bergedepa Islam, tak pebut orang yang bergedepa Islam giban cara nyan kita fikir bersama. Jadi menyena dawa-dawi masalahnya, tamu dawa masalahnya anda bukan. Ya, kiban napakat pakat. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.